Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novika Belausmanik. Pada kesempatan kali ini, saya sangat antusias untuk membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu inovasi dalam teknologi pendidikan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, dunia pendidikan pun mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi kini bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, interaktif, dan mudah diakses oleh semua orang. Dalam sesi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memberikan dampak positif bagi siswa, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan. Semoga dengan pembahasan ini, kita bisa mendapat wawasan baru mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk memperkaya proses belajar mengajar dan membuka peluang bagi kemajuan pendidikan di masa depan. Simak sampai akhir ya. Subtopik pada materi hari ini yang pertama, teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran abad ke-21, e-learning, gamifikasi, dan pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, pengaruh artificial intelligence dan big data dalam pendidikan. Dan yang terakhir, microlearning dan tren pendidikan berbasis digital. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Sebagai alat pendukung, teknologi membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan efisien. Dengan aplikasi, platform e-learning, hingga perangkat canggih seperti tablet, guru dapat menghadirkan materi dengan cara yang lebih menarik, sementara siswa memiliki akses ke sumber belajar yang tak terbatas. Teknologi juga mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Contohnya, melalui pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi virtual, siswa belajar bekerja sama secara global. Namun, teknologi hanyalah alat. Keberhasilannya bergantung pada bagaimana kita sebagai pendidik dan siswa menggunakannya secara bijak untuk mendukung tujuan pembelajaran. Mari kita manfaatkan teknologi dengan cerdas untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan bermanfaat di masa depan. Pembelajaran abad 21 adalah pendekatan pendidikan yang membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia yang terus berubah. Fokusnya bukan hanya pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan memecahkan secara logis. Berikutnya adalah creativity atau kreativitas, kemampuan menghasilkan ide-ide baru, berpikir out of the box, dan inovasi. Collaboration atau kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan yang baik. Keempat, communication atau komunikasi, kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa teknologi penting dalam pembelajaran abad 21? Yang pertama, pembelajaran lebih menarik. Melalui teknologi menawarkan berbagai media pembelajaran yang menarik seperti video, animasi, dan game, sehingga siswa tidak mudah bosan. Dan yang kedua, akses informasi lebih mudah. Siswa dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ketiga, pembelajaran lebih personal. Teknologi memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang keempat, kolaborasi lebih mudah. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok secara online, meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Keterampilan abad 21. Penggunaan teknologi membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Tantangan dalam penggunaan teknologi. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang kedua, kurangnya pelatihan guru. Guru
perlu diberikan pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Pengadaan dan pemeliharaan teknologi membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya kita akan bahas e-learning, gamifikasi, dan pembelajaran jarak jauh. Kaitan ketiga konsep ini sangat erat ya, e-learning sebagai landasannya. E-learning menyediakan platform bagi gamifikasi dan pembelajaran jarak jauh untuk berkembang. Gamifikasi sebagai penyempurnaan. Gamifikasi membuat e-learning menjadi lebih menarik dan efektif terutama dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Pembelajaran jarak jauh sebagai model. E-learning dan gamifikasi seringkali digunakan dalam model pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi kendala jarak dan waktu. E-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk memberikan akses pada materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Sederhananya, e-learning memungkinkan kamu belajar secara mandiri melalui platform online. Gamifikasi dalam pendidikan adalah penerapan elemen-elemen permainan ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, interaktif, dan memotivasi siswa sehingga mereka lebih semangat dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pembelajaran jarak jauh, metode pendidikan di mana pengajar dan peserta didik berada di lokasi yang berbeda, dan proses belajar mengajar dilakukan melalui media teknologi. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai media. Manfaat menggabungkan ketiga konsep ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Melalui elemen-elemen game, dalam gamifikasi membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Berikutnya, memperluas akses pendidikan. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dan berikutnya, meningkatkan keterampilan abad 21. Siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Contoh penerapan e-learning, gamifikasi, dan pembelajaran jarak jauh e-learning. Contohnya Moodle, Google Classroom, Edmodo, yang dilengkapi dengan fitur gamifikasi seperti poin, rencana, dan papan peringkat. Ada juga video conference seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Contoh lainnya adalah aplikasi pembelajaran Duolingo, Khan Academy, yang menggunakan elemen game untuk membuat pembelajaran bahasa dan matematika menjadi lebih menyenangkan. Permainan edukasi, game seperti Minecraft Education Edition yang digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran. Tantangan e-learning, gamifikasi, dan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kualitas konten. Konten pembelajaran harus dirancang dengan baik dan menarik agar efektif. Yang kedua, akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Membutuhkan metode evaluasi yang baru untuk mengukur hasil pembelajaran yang berbasis digital. Yang keempat, keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan digital dan pedagogi yang memadai untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi. Subtopik berikutnya adalah pengaruh AI dan Big Data dalam pendidikan. AI dan Big Data telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan. Keduanya saling melengkapi. Dengan AI, memanfaatkan data besar untuk memberikan solusi yang lebih cerdas dan personal. Yuk, mari kita bahas pengaruh AI dan Big Data dalam pendidikan. Kita bahas dulu apa itu AI.
Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan adalah simulasi proses kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. AI dan Big Data memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara tepat, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih personal, efisien, dan berkualitas. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa teknologi itu hanyalah alat. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran tetap sangat penting. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh AI. ChatGPT, Gemini, Cybervision, Siri, dan lain-lain. Pengaruh AI dan Big Data dalam pendidikan dapat dilihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Dengan AI, dapat membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan personal dengan menggunakan data tentang kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, pengembangan sumber daya belajar. Big Data dapat membantu dalam pengembangan sumber daya belajar yang lebih relevan dan efektif dengan menganalisis data tentang kebutuhan dan pola belajar siswa. Yang ketiga, pengembangan sistem evaluasi yang lebih akurat. Dengan AI dapat membantu dalam pengembangan sistem evaluasi yang lebih akurat dan objektif dengan menggunakan data tentang hasil belajar siswa. Yang keempat, peningkatan partisipasi siswa. Melalui AI dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar dengan menggunakan teknologi seperti chatbot dan virtual assistant. Yang kelima, pengembangan pengajaran berbasis kompetensi. Melalui Big Data, dapat membantu dalam mengembangkan pengajaran berbasis kompetensi dengan menganalisis data tentang kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang keenam, pengembangan sistem pendukung keputusan. Nah, melalui AI dapat membantu dalam pengembangan sistem pendukung keputusan yang lebih efektif dengan menggunakan data tentang hasil belajar siswa dan kebutuhan pendidikan. Yang ketujuh, peningkatan akses pendidikan. AI dan Big Data dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan dengan menggunakan teknologi online. Tantangan AI dan Big Data yang pertama adalah privasi data. Pengumpulan dan penggunaan data siswa harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi privasi mereka. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial siswa. Yang ketiga, biaya. Implementasi AI dan Big Data dalam pendidikan membutuhkan investasi yang besar. Yang keempat, kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga dapat memperbesar kesenjangan pendidikan. Subtopik berikutnya adalah microlearning. Microlearning terdiri dari dua kata, yaitu micro yang artinya kecil dan learning pembelajaran. Microlearning merupakan metode pembelajaran skala kecil di mana konten atau objek learning dirancang dalam bentuk segmen-segmen kecil, sehingga informasi yang disampaikan menjadi sebuah short content yang mudah dicerna dan lebih spesifik. Inti dari microlearning adalah belajarnya efektif, fleksibel, dan terfokus pada suatu pembahasan. Nah, sebagai contoh, pernahkah kalian menemukan postingan edukasi di media sosial yang menggunakan infografis atau video pendek? Pasti pernah kan? Jika iya, tanpa disadari kalian sudah menemui konten yang menggunakan microlearning sebagai desain pembelajaran. Microlearning cenderung menggunakan infografis, teks pendek, dan ilustrasi dalam menyampaikan sebuah informasi.
Microlearning juga memanfaatkan media digital seperti aplikasi selular, video, website, dan e-book sebagai sarana pembelajaran. Kelebihan microlearning. Yang pertama, fleksibilitas. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang kedua, efisien. Menghemat waktu karena konten yang disajikan langsung pada inti materi. Ketiga, personal. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Keempat, efektif. Informasi yang disampaikan lebih mudah diingat karena singkat dan padat. Apa saja sih contoh microlearning? Berikut ini adalah contoh-contoh microlearning. Yang pertama adalah video pendek seperti tutorial singkat, animasi, kemudian kuis interaktif, dan ada juga infografis dan podcast. Selain microlearning, ada beberapa tren lain dalam pendidikan berbasis digital yang patut kita perhatikan. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang gamifikasi dan pembelajaran berbasis data. Yang lainnya adalah pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran secara otomatis menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan preferensi individu. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar dengan mengerjakan proyek nyata, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan kreativitas. Berikutnya, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, realitas virtual dan augmented reality. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran dalam lingkungan yang imersif. Dampak microlearning dan tren digital lainnya terhadap pendidikan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Materi yang disajikan lebih relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang berikutnya, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Dampak jangka panjang teknologi terhadap proses pembelajaran. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Kedua, aksesibilitas pendidikan. Ketiga, keterampilan abad 21. Dan yang keempat adalah tantangan baru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan siswa menjadi terlibat aktif dalam proses belajar dengan adanya alat interaktif dan simulasi. Melalui teknologi membantu siswa dalam memecahkan masalah nyata dengan cara yang lebih kolaboratif. Yang kedua adalah aksesibilitas pendidikan. Pembelajaran jarak jauh melalui teknologi memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Tersedia berbagai sumber belajar online yang kaya dan beragam. Siswa dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran yang lebih sesuai. Yang ketiga adalah keterampilan abad 21. Berpikir kritis. Melalui teknologi mendorong siswa untuk menganalisis informasi dan mengevaluasi sumber. Yang kedua, kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan ide dan membuat konten digital. Berikutnya adalah kolaborasi. Teknologi memfasilitasi kerjasama dan berbagi pengetahuan. Tantangan baru. Ketergantungan teknologi terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan isu privasi dan keamanan data siswa. Berikutnya adalah dampak jangka panjang teknologi terhadap evaluasi.
kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah evaluasi yang lebih otentik. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketiga adalah umpan balik yang lebih personal. Dan keempat adalah tantangan baru. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Dampak yang pertama adalah evaluasi yang lebih otentik. Penggunaan teknologi membuat penilaian yang lebih relevan dengan kehidupan nyata. Siswa juga dapat mengumpulkan hasil belajar dalam bentuk digital. Efisiensi dan efektivitas melalui penggunaan teknologi dapat mempercepat tugas guru dalam menganalisis hasil belajar siswa yang lebih akurat. Yang ketiga adalah umpan balik yang lebih personal. Teknologi memungkinkan guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan tepat waktu, sehingga siswa bisa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman yang lebih cepat. Tantangan baru. Teknologi dapat memudahkan kecurangan akademik jika tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya standar yang jelas untuk memastikan keadilan dalam penilaian berbasis digital. Teknologi telah menjadi pilar penting dalam pendidikan modern saat ini. Dengan adanya e-learning, gamifikasi, AI, dan inovasi lainnya, pembelajaran menjadi lebih personal, interaktif, dan fleksibel. Namun pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogik yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa abad 21. Suksesnya penerapan teknologi dalam pendidikan tergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya secara efektif dan bijaksana. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita mengenai inovasi dalam teknologi pendidikan. Semoga materi ini memberi wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Teknologi adalah alat yang kuat, namun yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar. Mari kita manfaatkan kemajuan ini dengan bijak, membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diterapkan dan menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih baik di masa depan. Terus semangat dalam menghadirkan perubahan yang positif. Terima kasih dan salam inovasi.